Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yatim semua, perkenalkan nama saya Rizka Mega Safira. Insya Allah saya akan memberikan sedikit sepatah dua patah kata dalam pertemuan Jawami'ul Kalim hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini. Selawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, Al-Mukarram yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita akan membicarakan tentang pinjam-meminjam. Kita sebagai makhluk sosial tentunya sudah tidak asing dengan yang namanya kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan pinjam-meminjam adalah suatu barang yang diberikan kepada seseorang yang dapat digunakannya atau dimanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya tanpa adanya imbalan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi pun mengatakan bahwa hukum pinjam-meminjam adalah disyariatkan. Seperti firman Allah dalam kitabnya, Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, di dalam membicarakan pinjam-meminjam, kita pasti sering ada yang bertanya nih, bagaimana jika barang pinjaman tersebut hilang ataupun rusak? Apakah si peminjam ini atau si musta'ir ini wajib menggantikannya atau tidak? Nah, di sini lagi-lagi para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat yang insya Allah akan saya sedikit jelaskan satu persatu. Pendapat yang pertama ialah pendapat Hanafiyah, pendapat yang kedua ialah pendapat Syafi'iyah, dan pendapat yang ketiga itu pendapat Maliki atau mazhab Maliki. Pendapat yang pertama, ini pendapat Hanafiyah atau pendapat mazhab Hanafi. Kita sebagai peminjam atau sebagai musta'ir di sini berstatus atau berlaku sebagai yad amanah. Apa itu yad amanah? Yad amanah adalah pihak yang berstatus sebagai pemegang amanah. Jadi apabila amanah tersebut atau barang tersebut hilang ataupun rusak, maka di dalam menurut pendapat mazhab Hanafi ini kita sebagai peminjam tidak wajib menggantinya. Mengapa? Karena status kita di dalam pendapat mazhab Hanafi ini kita sebagai yad amanah, sebagai hanya pemegang amanah. Jadi apabila barang tersebut hilang, barang tersebut rusak, maka kita tidak wajib menggantikannya. Selama barang tersebut ini hilangnya bukan murni dari kesalahan si musta'ir atau si peminjam. Seperti misalnya contoh, kita meminjam motor, ditaruh di rumah, kemudian hujan, banjir, ataupun bencana lainnya, kemudian motornya tersebut hilang ataupun kanyut, rusak, maka barang tersebut kan rusaknya tidak murni dari kecerobohan si peminjam, maka sebagai peminjam atau sebagai musta'ir dalam menurut pendapat mazhab Hanafi ini kita tidak wajib menggantikannya. Lain juga menurut pendapatnya Imam Syafi'i dalam pendapat yang kedua, status kita di sini sebagai yad doman. Tadi kan kalau menurut pendapat Imam Hanafi, status kita sebagai yad amanah atau sebagai pemegang amanah. Namun menurut pendapatnya mazhab Syafi'i, kita sebagai peminjam atau musta'ir berstatus sebagai yad doman. Apa itu yad doman? Yad doman ialah pihak yang berlaku sebagai penjamin. Jadi apapun yang terjadi pada amanah tersebut ataupun yang terjadi pada barang tersebut, entah barang itu rusak ataupun barang itu hilang, maka kita wajib menggantinya. Karena di dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i ini kita sebagai peminjam ataupun musta'ir wajib menggantikannya atau berstatus sebagai penjamin. Berdasarkan hadis riwayat Umayyah bin Abu Sufyan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah meminjam baju dari Umayyah bin Sofwan, kemudian Nabi Muhammad berkata, Ariyatun madmunah, yang artinya bahwa barang ini atau pinjaman ini saya akan jamin atau akan saya kembalikan. Nah, menurut hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sifat dasar dari peminjam itu ialah memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikannya. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i ini kita sebagai peminjam atau musta'ir itu bersifat sebagai penjamin. Nah, lain halnya menurut pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya Imam Maliki. Menurut pendapat Imam Maliki ini memberikan sedikit klasifikasi. Jadi dilihat dulu nih konteks barangnya atau konteks amanahnya. Kalau misalnya barang tersebut ini dapat terlihat ataupun tidak dapat disembunyikan, seperti misal contohnya itu rumah ataupun tanah, kan amanah tersebut tidak dapat
disembunyikan. Maka menurut pendapat Imam Maliki ini, kita sebagai musta'ir, kita sebagai peminjam itu tidak wajib menggantikannya selama barang tersebut walaupun barang tersebut rusaknya bukan karena si peminjam. Walaupun karena si peminjam pun kita di dalam mazhab Imam Maliki ini kita tidak wajib menggantikannya. Namun jika barang tersebut ini tidak dapat terlihat ataupun dapat disembunyikan seperti misalnya pakaian atau benda-benda lainnya, maka kita sebagai musta'ir tetap wajib menggantikannya. Jadi menurut pendapat Imam Maliki memberikan sedikit klasifikasi bahwa barang tersebut, jika barang tersebut atau amanah tersebut ini hilang ataupun rusak dan barangnya tersebut dapat terlihat seperti misalnya tanah ataupun rumah dan barang-barang lainnya atau amanah yang lainnya, maka tidak wajib menggantinya. Akan tetapi jika barang tersebut tidak dapat terlihat ataupun dapat disembunyikan seperti misalnya benda-benda yang kecil ataupun amanah-amanah yang tidak dapat terlihat, maka ia tetap wajib menggantinya. Jadi jika masih ada yang bertanya di antara kita, jika kita meminjam barang dari teman ataupun dari si peminjam, si pemilik barang, apakah kita wajib menggantinya apabila barang tersebut hilang ataupun rusak? Nah, jadi jawabannya itu ada di 3 pendapat tersebut. Yang pertama ini pendapatnya Imam Hanafi, jadi kita tidak wajib menggantikannya selama barang tersebut ini hilangnya bukan karena atau kecerobohan dari si peminjam tersebut. Nah, kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i, mau bagaimanapun keadaan barang tersebut, entah barang tersebut itu rusak ataupun hilang, maupun itu karena kecerobohannya atau tidak kecerobohan si peminjam, kita tetap wajib menggantikannya. Namun menurut pendapat Imam Maliki, kita melihat konteks barangnya dulu. Jika misalnya barang tersebut atau amanah tersebut ini dapat dilihat ataupun tidak dapat disembunyikan, maka kita tidak wajib menggantikannya. Apabila barang tersebut tidak dapat dilihat atau dapat disembunyikan, maka kita tetap wajib menggantikannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jika adanya kesalahan itu murni dari saya sendiri, dan jika memang adanya kebenaran itu juga datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.